Assalamualaikum sahabat kicau mania. Assalamualaikum preman rumahan, josterop, dan juga pecinta pleci mania dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi hari ini saya mau memberi tutorial dimana cara membuat burung bisa makan pur. Nah, jadi kan ketika teman-teman ngomyok semua, entah itu pleci, perenjak, kacer, atau juga ciblek, itu biasanya kan dari alam itu nggak pernah mau makan pur. Nah, jadi di sini saya mau coba tutorialkan burung supaya mau makan pur. Kebetulan semalam itu ada, nah ini perenjak sama si muda. Nah, jadi semalam itu dia tidur di samping rumah, di pohon-pohon terong, di bawah, posisi di bawah dia sendirian. Nah, sebetulnya dari maghrib itu saya udah lihat burung itu kok pas lagi mau maghrib itu di samping rumah terus. Terus dia malah ke bawah ke pohon-pohon terong. Nah, setelah malam saya sorotin dia masih ada di posisi tidur, jadi saya ambil. Dan ini dia masih nggak mau makan pur karena masih bisa dibilang bahan. Nah, mata juga udah sayup, ini layu karena emang baru beli kerotonya. Tadi juga dikasih jangkrik aja. Nah, jadi yang pertama, cara supaya burung mau makan pur. Nah, ini banyak kesalahan, apalagi burung ini perenjak, burung ciblek itu ringkih, jadi kondisinya cepat mati, sering mati. Nah, saya juga dulu pertama awal-awal juga memang sering mati, tapi setelah saya amati, saya pelajari di mana resiko kematian itu mengecil. Nah, di sini saya bukan mau mengajari, bukan mau menggurui buat teman-teman semua. Jadi sekedar share, sekedar berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau ada manfaatnya silahkan di share, terus juga di subscribe, nyalain loncengnya buat update terbarunya. Nah, yang pertama, mau makan pur ini harus siap about fit. Nah, ini bukan iklan, bukan sponsor, karena memang ini rekomendasi saya pribadi. Karena about fit ini dia burung supaya merangsang burung supaya makan, supaya rajin makan, mengurangi tingkat stres. Nah, di sini sebelum beli ini burung ini dilihat, nah masa kadaluarsanya, atau mungkin dengan ditulisan ada expired. Nah, di sini 2021. Kenapa saya bilang harus lihat masa kadaluarsanya? Karena sering saya dulu waktu pertama beli juga nggak pernah lihat kadaluarsanya, taunya udah habis. Nah, ini dikocok, dicampur sama air minum, diaduk jadi satu. Jadi tujuannya supaya dia segar, supaya dia fit, makannya banyak. Nah, kendala selanjutnya itu biasanya ketika burung nggak mau makan pur, nggak mau makan. Nah, di situ resiko kematian tuh tinggi ketika dia nggak mau makan, karena dia mengalami stres, mengalami ketakutan. Nggak cukup dengan dikerodong, walaupun dikerodong dia nggak mau makan. Nah, padahal kita udah kasih jangkrik, udah kasih kroto, tetap nggak mau makan. Nah, ini juga sama, dia sayup, saya kasih dicepuk nggak mau makan. Nah, ini masih utuh, loh, sorot matahari silau. Nah, ini masih utuh, nggak mau dimakan. Nah, cara pertama kalau dia nggak mau makan, kita kasih dicepuk ini. Nah, jadi dia cuek nggak mau makan. Ketika dia nggak mau makan, kita harus suapin dulu. Nah, ini nggak mau makan juga nih. Jadi usahakan, nah kalau ada yang hidup pasti yang hidup, jadi diginiin. Nah, pertama mungkin dia cuma digigit, udah gitu dibuang, digigit dibuang. Nah, cara dalam pemberian pakan ini nggak boleh dipaksa, jadi mulut dipangapin, dimasukin makan itu nggak boleh. Jadi disuapin seperti ini aja, tarik, kasih lagi. Nah, ini kendalanya di sini, ketika dia nggak mau makan, dia akan resiko kematian tuh lebih tinggi. Nah,
Nah, tarik, kalau dia nggak mau makan tarik lagi. Nah, ini cara ini bisa untuk ciblek juga, untuk burung lain. Tapi kalau untuk pleci itu lebih gampang. Diaduk aja di kroto gini. Kalau misalnya mau makan sama disuapin. Cuma kalau untuk pleci mau lebih enak lagi, diaduknya jangan sama kroto, diaduk sama pisang. Nah, jadi ini kroto diaduk sama pula. Nah, kemudian di atasnya dikasih lagi biar kelihatan. Nah, terus kalau udah kayak gini dia udah mau makan. Nah, berarti dia udah mau makan. Nah, ini kondisi masih muda. Kalau masih muda, adaptasi. Yang sulit itu ketika dia udah tua. Ketika udah tua dia harus rutin. Nah, kalau masih muda seperti ini biasanya dalam jangka 1 hari 2 hari dia udah ngepur. Tapi kalau udah tua biasanya bisa 3 sampai 5 hari, bahkan lebih. Nah, ketika dia udah kayak gini, supaya dia mau minum, taruh di cipuknya gini biar dia tahu tempat minumnya. Nah, dengan kayak gini dia mau minum. Setelah dimakan, coba dikasih lagi. Nah, ketika dia udah mau makan dan kita suapin seperti ini, dia akan tahu cepuk ini tempat pakan dia. Nah, tinggal cepuknya ditaruh di dalam kandang, kemudian burung dimasukin. Dan kalau misalnya burung masih gerabakan itu di kerodong aja, nanti biar ini dulu. Nah, ini kalau udah kayak gini udah otomatis dia mau makan, udah pasti mau makan, tinggal kondisinya aman, tinggal kita masukin. Nah, burung kalau masih bahan dia cenderung gerabakan pengen keluar kandang. Kalau misalnya nggak dikerodong ini bisa stres. Nah, ngelihat burung dari kotorannya. Nah, lihat ya kotoran-kotoran ini ya. Ini bercak-bercak ini pakan ini, tapi dia belum ngepur. Jadi bekas makan dia mungkin semalam ketika dia liar. Jadi ini kita kerodong dulu biar dia aman, biar dia ngerasa nyaman. Nah, ini kondisi udah dikerodong. Kenapa harus dikerodong? Supaya dia itu tingkat stresnya itu berkurang. Jadi burung ini mudah stres. Yang bikin dia mati itu karena dia stres, dia nggak mau makan. Nah, kalau udah kayak gini kan dia udah mau makan, udah enak. Untuk purnya, jadi saya rekomendasiin kalau misalnya dia belum pur, jangan langsung pur kasar, kasih pur halus dulu pur ini. Nah, ini kalengnya aja Nutri. Sekarang bukan pakai Nutri. Nah, pakai Leopard. Leopard bisa kuning bisa hijau nggak masalah, yang penting pur halus. Nggak tahu kenapa saya udah coba pakai Malau, udah pakai coba pur-pur lain yang halus, tapi untuk pengepuran burung ini lebih cepat pakai Leopard. Nah, ini Leopard karena Nutri ini cuma kalengnya aja, isinya kosong, lagi nggak pakai Nutri soalnya belum mencukupi dananya. Nah, jadi jangan lupa juga kopinya kita minum dulu. Nah, ketika dia udah kasih kerodong, usahakan kerodongnya itu jangan yang kerodong tebel, jangan yang kerodong pengap, karena kerodong pengap itu dia terlalu pengap. Kalau misalnya kerodongnya halus, nah seperti ini dia nggak terlalu pengap, bahannya adem. Jadi kalau burung di kerodong full juga dia anteng. Nah, ini hari kedua udah kelihatan, tadi udah kelihatan ngepur, lihat kotorannya juga udah ngepur. Nah, ini tanda-tanda dia udah ngepur kayak gini. Ini kotorannya udah ngepur, udah beda ya.
kotornya udah ngepur. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau udah dia udah ngepur, purnya itu awalnya itu pur acak-acakan, itu tandanya dia udah mau makan pur. Nah setelah proses kayak gini tinggal pembukaan kerodong, jangan buka sekaligus, mulai dari setengah. Nah buka setengah seperti ini. Tahu biasanya ketika burung udah mulai belajar pur itu purnya acak-acakan, pur acak-acakan, berceceran di bawah. Kalau udah berceceran di bawah tandanya bagus, dia udah mau ngepur. Cuma jangan langsung dicopot krotonya, kasih secara perlahan. Ada beberapa orang biasanya kalau ngasih pur itu ketika ngepurin itu krotonya diaduk di tetes air, tujuannya biar si pur ini nempel sama kroto atau sama EF-nya atau ulet, bisa nggak masalah. Nah tujuannya itu biar nempel. Tapi kalau saya enggak, soalnya kalau pakai air, dia itu dalam sehari itu kalau nggak habis dia basi, bau, dan itu malah jadi penyakit. Itu yang saya alami. Kalau misalnya kering gini kan habis, tinggal tambahin krotonya, diaduk lagi. Terus perhatiin sampai kotorannya seperti ini. Nah diamati lagi kotorannya gumpalan-gumpalan seperti tandanya udah ngepur. Tinggal proses buka kerodong. Buka kerodong jangan langsung dibuka sekaligus. Ketika dibuka sekaligus dia gerabakan. Nah gerabakan dia aktif, terlalu aktif, mau keluar kandang, akhirnya apa? Stres, mati. Jadi nah coba ini dia lagi makan, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Lagi makan tapi masih makan jangkrik sama kroto. Nah tadi itu pertama saya taruh diemin, nggak mau makan. Nah makanya kenapa saya terpikir untuk bikin tutorial ini, karena saya dulu mengalaminya juga dengan perlahan-lahan itu sulit. Nah tinggal buka kerodong secara perlahan, mulai dari sedikit bagian depan tinggi, kemudian baru dibuka semua. Kalau dia udah buka sedikit nggak gerabakan, tapi ketika kita buka sedikit dia malah mau molos ke lubang sini, tutup lagi, nanti buka sampai full. Dan gantung untuk pertama jangan langsung di tempat rendah, gantung dulu di tempat tinggi. Nah karena untuk perenjak ciblek, hindari yang namanya penjinakan seperti pleci disemprot basah. Nah ini hindari, jangan, karena yang saya alami ini fatal. Biasanya ketika dia menggigil nggak lama mati, dia murung mati. Nah ini untuk satuan. Nah ini kita gantung dulu biar lebih enak. Nah itu tadi untuk yang satuan. Kalau misalnya mau beli banyak, dulu ketika di Jakarta dulu salah satu yang sering saya pakai itu biasanya gini, saya beli omyokan 10 biji ciblek. Ciblek itu di Jakarta itu kalau misalnya beli satuannya itu 35.000. Nah tapi kalau beli banyak, saya biasa beli di tempat langganan saya, namanya si Dana, kios Dana ya. Siapa tahu Dana ngelihat video ini, salam buat Dana, mudah-mudahan sehat. Di situ beli 10 dengan harga 25.000, total berarti 250.000. Nah kemudian dipurin, biasanya itu ada yang mati itu cuma 1 dan 2, nggak lebih. Untuk awal-awal ya, ketika saya beli ciblek 1 mati, 2 mati, penasaran saya beli banyak. Nah itu bisa dengan digabung koloni, jangan dipisah. Nah ini jauh lebih efektif, dia mengurangi tingkat kesetresan dia. Jadi kalau digabung cuma dengan kandang, jangan yang kandang kecil, kandang seperti ini. Nah ini kandang seperti ini dengan tangkringannya jangan tangkring seperti biasa, kasih ke pohonan. Kemudian cepuknya taruh di dasar kandang, kalau bisa seperti piring-piring plastik yang lebar, yang kecil, jadi biar dia makannya mau langsung. Biasanya kalau dikasih cepuk kantung seperti cepuk biasa ya seperti tadi, dia nggak mau makan karena dia nggak tahu. Nggak mungkin dong ketika kita 10 kita ambil, kita lolohin satu-satu. Nah cara gampangnya taruh di bawah. Nah jadi taruh di bawah, minumnya juga di bawah supaya dia mau makan. Nah ketika di situ dicampur, ketika ada satu yang udah mau mulai makan fur, yang lain bakalan ngikut makan fur. Nah itu jauh lebih enak, biasanya dia lebih cepet. Nah kalau udah mau ngepur semua, tinggal diambil, dipisah.
posisi kerodong seperti tadi, di kerodong jangan langsung diablak, perlahan langsung. Tapi kalau untuk pleci nggak usah di kerodong pun nggak masalah, karena sangat jarang pleci itu mau gerabakan sampai molos-molos. Nah biasanya kalau molos-molos itu pleci-pleci jenis dakun, kacial itu memang gerabak aktif dia seperti burung besar. Walaupun dia nggak stres, dia nggak mati, otomatis pasti di atas paruhnya itu, di atas paruh itu pasti luka karena molos-molos melalui kandang. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan buat para master, buat para suhu, mohon dikoreksi apabila ada kesalahan, mohon diingatkan. Jadi sekali lagi, saya bukan mengajari, bukan pula menggurui, hanya sekedar berbagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih juga buat teman-teman yang udah mendukung channel Pleman Rumahan, yang mau kaos. Nanti rencananya memang mau bikin kaos. Program-program nanti mau dibikin, cuma untuk sekarang estimasi dananya belum cukup, bisa dilihat sendiri. Jadi sabar aja dulu, bukan saya nggak mau janji. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.